Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asrodis. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang kisah kurir yang bermalam di kota gaib Saranjana dan ketika pulang membawa 4 kg emas. Bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kisah ini dialami oleh seorang kurir yang berasal dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang kita sebut saja namanya sebagai Asep. Jadi waktu itu Asep pergi mengantarkan paket pesanannya kepada konsumen. Tapi anehnya, ada satu alamat yang tidak terdaftar di Google Maps atau tidak ada alamatnya. Paket tersebut seperti box handphone berbentuk kotak persegi 4 dengan nama penerima Delvina Syafira yang tinggal di distrik Nabula. Setelah dicek, gak ada tuh yang namanya seperti yang disebutkan yaitu Nabula di Google Maps. Nah, si Asep ini bertanya-tanya lagi tuh ke warga sekitar tapi gak ada yang tahu alamat tersebut. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki parubaya yang bertanya perihal alamat yang dicari si Asep tersebut, guys. Nah, beruntungnya laki-laki parubaya itu mengenal Delvina Syafira, yang pemilik paket tersebut. Nah, singkat cerita, tiba-tiba saja laki-laki parubaya itu mengibaskan sapu tangan ke wajah Asep dan seketika si Asep mengedipkan matanya. Nah, anehnya guys, saat membuka matanya kembali, si Asep ini melihat jalan yang sebelumnya tuh, yang ia tuh yakin sekali tuh, nggak ada jalan di situ gitu. Tapi setelah dikibaskan tadi oleh si laki-laki parubaya itu, si Asep ini waktu itu tuh nggak sadar gitu, nggak mungkin lagi terpengaruh atau apa gitu. Lalu ya udahlah gitu kan, si Asep ini berlalu lah gitu untuk berpamitan sambil melanjutkan perjalanan untuk mengantar paket tersebut gitu. Nah, selama di perjalanan, suasana dan kondisi jalanan tersebut seperti pada umumnya gitu. Tapi tak lama kemudian, si Asep pun dibuat tercengang karena melihat ada gedung-gedung pencakar langit yang megah menjulang tinggi gitu guys. Dan sesekali, si Asep ini juga melihat kendaraan yang begitu mewah gitu. Dan akhirnya, si Asep ini sampailah di alamat yang dituju dan langsung memencet bel rumah si Delvina tersebut. Nah, saking canggihnya teknologi di situ guys, tiba-tiba setelah bel rumah si Delvina tadi dipencet gitu, tiba-tiba ada layar lebar yang muncul dan terlihatlah sosok gadis yang cantik yang langsung menyapa si Asep tersebut. Asep tersebut pun disambutlah dengan baik oleh si Delvina dan dipersilakan masuk lagi. Nah, kemudian si Asep pun langsunglah memberikan paket tersebut kepada penerimanya, yaitu si Delvina tadi guys. Dan ternyata emang kotak tadi itu isinya iPhone yang harganya tuh puluhan juta rupiah. Nah, tapi gak tahu kenapa gitu guys, tiba-tiba cuaca itu langsung menjadi hujan gitu. Dan si Asep pun dipersilakan lah menginap di rumah si Delvina dan pulang besok gitu. Nah, keesokan harinya, karena waktu itu bertepatan tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia, si Delvina ini mengajak si Asep untuk mengikuti perlombaan gitu guys. Tapi dirayakan di kota Saranjana. Si Asep ini masih belum sadar gitu, dia tuh nggak tahu itu kota Saranjana atau apa gitu. Dia tuh ikut aja. Nah, saat itu si Asep meraih juara 2 lomba memasuki paku ke dalam botol gitu guys. Dan tahu nggak hadiahnya apa? Gila banget, hadiahnya emas 4 kg. Gila, itu lomba apa gitu yang hadiahnya 4 kg emas? Kita di sini hadiahnya buku. Aduh. Oke lah, kita lanjut. Lalu si Asep ini pamit pulang lah gitu sambil membawa emas. Dan dia tuh pulang, emasnya tuh ditaruh dalam lemari kosnya guys. Tapi si Asep ini masih belum sadar guys, hingga ia menceritakannya kepada orang-orang gitu. Dia tuh walaupun mengalami hal-hal mistis gitu, hebatnya dia tuh nggak putus kerja gitu. Dia tuh tetap melaksanakan pekerjaannya. Ya, orang dapat emas 4 kg siapa yang nggak mau gitu. Tapi gimana ya gitu ya konsepnya itu, kota Saranjana dia itu berada di satu titik atau bisa berpindah-pindah dari titik satu di tempat satu atau bisa pindah-pindah ke tempat lain gitu guys.
Nah guys, untuk kalian yang pernah mengalami hal-hal mistis dan mau diceritakan gitu, kalian bisa menceritakannya dan mengirimkan ceritanya di email yang tertera di dashboard YouTube aku guys. Oke, mungkin sekian saja. Terima kasih ya guys yang telah menonton sampai akhir ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.